Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali sekolah mereka yang hilang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor Pidi Jaya. Hampir 2 pekan bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh. Kondisi tersebut melumpuhkan seluruh aktivitas warga. Salah satunya seperti yang dirasakan pelajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten Pidi Jaya. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu yang terletak di Desa Senong menjadi salah satu sekolah yang hilang tanpa jejak akibat bencana banjir bandang. Sekolah yang menjadi harapan siswa di Desa Senong kini lumpuh total. Proses belajar mengajar pun dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Saat ini puluhan siswa dan siswi madrasah terpaksa tinggal di pengungsian yang menjadi desa terisolasi di Kabupaten Pidi Jaya dan mereka berharap bangunan sekolah bisa segera dibangun oleh pemerintah. Dari Pidi Jaya, Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Beginilah situasi terkini di Desa Sidodadi ketika waktu gelap tiba, di mana memang hingga saat ini pun belum juga dialiri listrik maupun juga air bersih, karena memang hingga saat ini warga masih membutuhkan bantuan. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa untuk warga pun untuk bisa mendapatkan penerangan cahaya dari listrik, warga memanfaatkan genset yang dibeli, yang memang untuk genset sendiri ini menggunakan bahan bakar bensin, yang tentunya untuk harga bensin sendiri pun di sini juga sudah mulai merangkak naik. Bahkan untuk di eceran sendiri ini sudah mencapai mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per liternya. Dan ini yang dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga genset ini tidak bisa digunakan selama 24 jam. Hanya di jam-jam tertentu saja genset digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga secara luas begitu. Dan memang kalau kita lihat di sebelah kanan saya, ini adalah tampilan dari donasi yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat yang menjadi korban banjir, seperti mulai dari pakaian, baju, kemudian juga ada celana dan juga kebutuhan lainnya, kebutuhan pakaian yang dibutuhkan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan kita akan coba berbincang di sini bersama dengan salah satu warga. Halo, Ibu, dengan Ibu siapa namanya Ibu? Dengan Ibu Yuliana. Yuliana, Ibu bisa diceritakan nggak Bu, ini saat ini Ibu lagi ngapain? Lagi pilih-pilih baju, pilih jilbab, pilih baju anak. Itu aja Pak. Udah dapat apa aja Ibu ini di sini Bu? Udah dapat jilbab, baju anak, jilbab, baju-baju anak. Udah itu aja Pak. Memang pas lagi banjir ini nggak sempat menyelamatkan pakaian apa seperti apa sih? Ada yang bisa diselamatkan, ada juga yang terendam Pak. Tapi kalau dibilang ya banyak yang terendam baju-baju anak-anak. Pas lagi banjir saat itu setinggi apa Bu untuk di rumah Ibu sendiri? Kalau untuk rumah itu rumah tenggelam Pak. Kita turut berduka ya Bu ya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu warga yang memang saat ini pun warga meskipun di waktu gelap warga ini tetap berbondong-bondong begitu untuk bisa memilih pakaian yang bisa mereka pilih, karena memang tidak banyak harta benda yang mereka bisa bawa ketika banjir tersebut terjadi. Dan saat ini pun bantuan juga sudah mulai datang seperti pakaian yang langsung diserbu oleh sejumlah warga yang masih membutuhkan bantuan. Karena memang seperti yang kita ketahui saat ini banjir yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu tempat menyebabkan sejumlah lokasi di Aceh Tamiang ini terisolir dan tidak bisa terjamah oleh bantuan apapun. Namun kini juga sudah mulai masuk, meskipun saat ini untuk jumlah bantuan ini belum secara merata dan terus dibutuhkan oleh warga seperti pakaian, kemudian juga obat-obatan, makanan dan juga kebutuhan lainnya yang terus dibutuhkan oleh warga di Aceh Tamiang ini. Dari Aceh Tamiang, salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh rusak berat akibat banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah usai dihantam banjir bandang.
Kerusakan rumah diperparah lantaran banjir membawa material gelondongan kayu berukuran besar yang menghantam rumah warga. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan, kayu gelondongan, dan genangan lumpur. Fauzi, salah satu warga desa, menyebut banjir bandang datang tiba-tiba dengan arus kencang yang langsung menghantam rumahnya hingga rusak. Saat itu ia dan mayoritas warga lain tak mampu menyelamatkan barang berharga karena air sangat cepat naik. Kini ia terpaksa tinggal di tenda darurat yang ia bangun sendiri untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan tiba. Airnya udah kencang, naiknya udah tinggi, terus untuk harta-harta semua udah nggak bisa diselamatin bang, cuman bawa badan aja lah bang, bawa badan aja, udah nggak bisa diselamatin lagi apapun bang. Semua yang di rumah nggak ada yang diselamatin. Terus selama itu tinggalnya sekarang di mana? Oh, pengungsian di atas sekarang bang. Cuman kalau malam lebih sering tidur di sini sama ayah kadang. Oh, dibangun tenda darurat Iya. kayak gini. Iya. Untuk keterbatasan air bersih juga sekarang kurang bang. Nggak kondusif lah. Pokoknya sedikit kami juga masak pakai air sumur bang. Hingga kini Fauzi dan warga sekitar masih membutuhkan bantuan air bersih, pakaian, makanan, dan obat-obatan lantaran bantuan belum mencukupi. Fauzi berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk membersihkan rumahnya dan rumah warga lain dari puing-puing gelondongan kayu yang merusak rumah. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta rombongan naik helikopter ke Kabupaten Biren untuk memeriksa jembatan Bailey dan meninjau posko pengungsian. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden juga memantau distribusi bantuan, evakuasi warga, serta langkah pembukaan akses jalan. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan yang menuju Bener Meriah dan Tegangan ke atas. Tapi ada jalan lagi dari Banda Aceh. Itu mungkin lebih ringan karena hanya tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Jadi tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Setibanya di posko pengungsian, Presiden Prabowo disambut haru oleh para pengungsi. Ratusan warga berebut untuk bersalaman dengan Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum di pengungsian untuk memastikan kesiapan makanan untuk para pengungsi. Presiden Prabowo juga sempat mencicipi makanan yang disediakan untuk para pengungsi. Dari Biren, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan.